dunia seringkali hari-hari saudara, mereka menawarkan hal-hal yang tampaknya bisa membawa pada kebahagiaan, padahal sebenarnya berbahaya saudara. Makanya hati-hati, orang mau bahagia, makanya mereka lakukan segala macam cara supaya bisa bahagia. Maka ada bapak-bapak bekerja dengan luar biasa supaya bisa bahagia. Dia kerja banting tulang supaya istri anak-anaknya bisa bahagia. Ada wanita-wanita rela dandan berjam-jam, jalur cepat, jalur lambat, blows on, supaya bisa melihat suaminya bahagia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Allah yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami boleh melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang kami sembah tak pernah berubah. Artinya sampai hari Tuhan setia, maka sampai akhir kehidupan setiap kami, Tuhan yang sama tetap setia menyertai hidup kami. Dan kami percaya dalam kesetiaan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, biar kiranya Tuhan kebenaran firman Tuhan akan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hati kami. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman. Kami bersatu hati berdoa, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layakan tubuh-Mu Gusti, balik lagi selalu jika ada dosa mohon ampun. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa di luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak lagi jadi layak untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Yang siap diberkati terima Isa Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 4-5 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Ayo semuanya senyum. Pak Pendeta di samping saya nggak mau senyum. Ayo senyum, ntar kelihatan lagi banyak utang. Haleluya. Saya mau bilang saudara, dalam rumah Tuhan ada sukacita. Amin. Dan saya mau bilang saudara, senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat kesetiaan yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama boleh bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sama-sama kita akan baca bergantian. Saya 1, saudara 2, kita gantian. Ayat 12 kita akan baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat yang keenam.
Ayat yang ketujuh dikatakan apa? Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayat 10. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12 sama-sama, 3, ya, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, hari ini saudara kita merayakan yang namanya Minggu Pentakosta, atau hari ini sekali lagi saudara, di hari ini kita merayakan yang namanya Minggu Pentakosta. Yang kita pahami bersama bicara tentang Pentakosta adalah bicara tentang Roh Kudus tercurah. Nah, tetapi kalau saudara perhatikan sedikit, saya mau jelaskan tentang Pentakosta saudara. Nanti kita akan masuk sedikit pada pemahaman, baru nanti saya akan coba untuk bagian selanjutnya saya akan sajikan secara sederhana supaya tidak terasa seperti pendalaman Alkitab saudara. Makanya hari saya akan ajak saudara tentang Pentakosta. Pentakosta, kalau saudara baca bagian yang pertama ayat 1, kita lihat sama-sama saudara. Pentakosta di ayatnya yang pertama dikatakan apa? Boleh Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 dikatakan apa? Ketika apa? Tiba hari Pentakosta, semua orang apa? Percaya berkumpul di satu tempat. Kalau saudara runutkan momennya saudara, di ayat 1 ini apakah Roh Kudus sudah tercurah atau belum? Belum. Nah, tetapi dikatakan di sana ketika tiba hari Pentakosta, artinya apa? Ada perayaan Pentakosta, dan artinya apa? Bukan pada saat itu bicara tentang Roh Kudus tercurah. Kenapa? Karena sama seperti Paskah, ada Pentakosta perjanjian lama, ada Pentakosta perjanjian baru saudara. Kemarin saya sudah sempat bahas tentang Paskah saudara. Bicara tentang Paskah, ada Paskah perjanjian lama, ada Paskah perjanjian baru. Kira-kira gambarnya seperti ini saudara, gambarannya, penjelasannya seperti ini saudara. Bicara tentang Paskah, ada Paskah perjanjian lama, ada Paskah perjanjian baru. Apa itu Paskah perjanjian lama? Paskah perjanjian lama bicara tentang ketika bangsa Israel bebas dari tulah ke-10 dan akhirnya apa? Bebas dari perbudakan di Mesir. Nah, dan ini adalah gambaran tentang Paskah perjanjian baru yang digenapi dalam Paskah perjanjian baru bicara tentang manusia yang harusnya ngalamin maut, akhirnya oleh darah anak domba Allah yang tercurah bebas dari maut dan bebas dari belenggu dosa saudara. Nah, dan setelah Paskah perjanjian lama bicara tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, hari ke-50 itu dirayakan yang namanya Pentakosta perjanjian lama. Beberapa referensi mencatat demikian saudara, atau juga disebut yang namanya Shavuot saudara. Artinya apa? Itu hari ke-50. Apa hari ke-50? Apa yang terjadi adalah bicara tentang ketika yang namanya hukum Taurat, 10 perintah Allah itu diberikan kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai saudara. Nah, makanya ketika bicara tentang pada saat ayat yang pertama tadi, mereka berkumpul. Kenapa? Karena mereka sementara merayakan hari Shavuot atau Pentakosta perjanjian lama, di mana pada saat itu orang-orang berkumpul. Orang Yahudi tidak bekerja sama sekali saudara, mereka berkumpul di sana saudara. Tetapi ayat selanjutnya dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua akhirnya merubah dari Pentakosta perjanjian lama menjadi Pentakosta perjanjian baru, tepat di hari ke-50 tadi saudara, bahwa Roh Kudus dicurahkan. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus tercurah. Amin. Dan kalau saudara dan saya kita maju lebih ke depan lagi saudara, Roh Kudus tercurah bagi setiap kita saudara, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, roh kebenaran. Amin. Dan roh kebenaran ini, saya mau ajak saudara untuk maju lebih ke depan lagi saudara. Roh kebenaran ini saudara, ketika ada dalam kehidupan setiap kita, berotoritas dalam kehidupan setiap kita, dia akan menuntun kita pada segala kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, pada segala kebenaran. Coba kita ajak saudara, saya ajak saudara untuk kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Di awal kita belajar dulu saudara. Yuk, Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, tetapi ia akan apa? Sekali lagi saudara, 3 ya, tetapi apabila
Iya, sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus datang. Yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Gambar selanjutnya, jadi begini saudara, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran tadi saudara, ketika berotoritas dalam kehidupan setiap kita, maka saudara dan saya dalam curahan Roh Kudus, dalam otoritas Roh Kudus, hidup kita pasti dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Amin. Dan saya akan ajak saudara satu tema, yaitu begini saudara. Ketika Roh Kudus bertahta atas kehidupan setiap kita setelah Tuhan curahkan, akhirnya kita hidup dalam kebenaran. Nah, apa dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran? Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Saya percaya sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran ketika Roh Kudus bertahta atas kita? Saya akan ajak saudara melihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Nanti kita akan ambil jawabannya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. So, apa dampak seseorang yang hidup dalam kebenaran saudara? Yang pertama saya mencatat adalah memiliki hidup yang bahagia. Sama-sama bilang sama saya, memiliki hidup yang bahagia. Sama-sama bilang sama saya, hidupnya bahagia. Amin. Coba kita baca ayat 1. Mazmur 1 ayat 1 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Dan yang tidak berdiri di jalan orang, dan yang tidak duduk dalam apa? Bagian awal dikatakan apa? Berbahagialah. Saya mau bilang saudara, setiap orang pasti ingin bahagia, betul? Saya percaya siapapun saudara, berapapun usia saudara, apapun latar belakang saudara, setiap kita pasti ingin yang namanya hidup bahagia. Dan saya sepanjang perjalanan pelayanan saya, belum pernah ada jemaat Tuhan nggak mau hidupnya nggak bahagia. Pak Pendeta, saya bosan hidup saya bahagia terus Pak Pendeta. Tolong doakan supaya saya menderita. Belum pernah ada sampai hari ini. Ada yang mau didoakan supaya menderita? Mari kita doakan sama-sama saudara. Nggak ada. Kenapa? Karena semua orang mau mengalami yang namanya kebahagiaan. Dan saya mau bilang saudara, firman Tuhan mengarahkan setiap kita untuk tahu kebenaran bahwa apa? Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita pasti bahagia. Katakan amin. Makanya hati-hati, karena dunia seringkali hari-hari saudara, mereka menawarkan hal-hal yang tampaknya bisa membawa pada kebahagiaan, padahal sebenarnya berbahaya saudara. Makanya hati-hati, orang mau bahagia, makanya mereka lakukan segala macam cara supaya bisa bahagia. Maka ada bapak-bapak bekerja dengan luar biasa supaya bisa bahagia. Dia kerja banting tulang supaya istri anak-anaknya bisa bahagia. Ada wanita-wanita rela dandan berjam-jam, jalur cepat, jalur lambat, blows on, lipstick, supaya bisa melihat suaminya bahagia. Betul ibu-ibu? Kenapa cuma sedikit yang bilang betul? Ya Pak Pendeta, iya sih saya mau suami saya bahagia dengan dandan. Saya dandan di depan dia Pak Pendeta. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Saya minta lipstick, dia belinya spidol. Nggak apa-apa Bu, sama-sama merah. Paling endingnya keracunan Bu. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, semua orang ingin bahagia, tetapi dunia seringkali membawa kita pada tawaran-tawaran yang bilang begini, kalau kamu ingin bahagia, kamu lakukan ini. Kalau kamu ingin bahagia, kamu minum ini, kamu pakai ini, kamu harus miliki dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, kalau itu di luar dari kebenaran firman, kalau itu membuat hidup kita keluar dari kebenaran, saya mau bilang saudara, itu adalah kebahagiaan yang semu. Kenapa? Karena orang benar tahu, orang yang hidup dalam kebenaran lah yang akan mencapai kebahagiaan yang sejati dalam Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, ada tawaran-tawaran hari-hari yang berkata bahwa oke, kalau kamu ingin bahagia lakukan ini, tetapi ternyata di luar dari kebenaran. Saya tadi Tuhan kasih ingat satu kalimat bilang begini, saudara boleh munculkan Marcel 4 ayat 3. Nah gini, nah begini. Nah begini, mana ini, kenapa ini lagi? Belum. Quotes. Nah ini. Nah ini. Anda, tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya saudara. Saudara yang gak bisa melihat, bahaya. Ini. Iya. Nah. Iya kan.
ini 2 hari kemudian, kebahagiaan dalam ketidakbenaran akan berakhir pada apa? Kehancuran. Jadi kalau ada tawaran, oh kalau kamu ingin bahagia lakukan ini, tetapi ternyata di luar dari kebenaran, dari hidup dalam kebenaran, saya mau bilang saudara, itu hanya akan membawa saudara dan saya pada kehancuran. Makanya ada satu quotes yang saya nggak tahu siapa yang bicara ini saudara, tapi sangat memberkati saya. Dia bilang begini, saudara, kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan dari tempat lain, tetapi hanya ditemukan ketika kita ngalamin yang namanya kesatuan dengan Tuhan, saudara. Makanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kenapa dia bisa bahagia dalam hidupnya? Karena dia terhubung dengan sumber sukacita yang sejati, yaitu Tuhan. Hidup dalam kebenaran, kau akan lihat hidupmu bahagia penuh dengan sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada kebahagiaan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran? Yang kedua adalah memiliki hidup yang diberkati berkelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang diberkati. Sama-sama bilang sama saya, memiliki hidup yang diberkati. Amin. Kita lihat ayat yang ketiga, masih dalam Mazmur pasalnya yang pertama, saudara. Ayatnya yang ketiga dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Ia yang menghasilkan buahnya pada dan yang tidak. Bagian awal dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air, artinya apa? Tidak kekurangan air, supply air mencukupi, bahkan bukan cuma mencukupi, tapi sama-sama bilang sama saya, berkelimpahan. Amin. Dan ini akan menjadi bagian mereka yang hidup dalam kebenaran. Saya mau bilang saudara, dunia mulai berkata begini saudara, hari-hari ini, kalau kamu hidup dalam kebenaran, kamu akan susah untuk jadi orang kaya. Kalau hari-hari ini kamu hidup dalam kejujuran, bocuan, kalau kamu jujur-jujur terus, nangado ngepeng. Kalau kamu jualan, bisnis, terus jujur, lurus-lurus, aduh, susah bos. Kamu kalau mau jadi orang yang menghasilkan, tipu-tipu dikit nggak apa-apa, korupsi-korupsi dikit nggak apa-apa, nggak apa-apa, curi-curi dikit nggak apa-apa. Dari minggu lalu laku banget itu ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, itu tawaran orang dunia. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, kebenaran firman Tuhan mengatakan begini saudara, justru di dalam hidup yang benar ada berkat Tuhan. Amin. Kenapa? Karena berkat Tuhan datang dari tempat yang kudus, datang dari tempat yang benar, yaitu kerajaan sorga buat orang-orang yang jaga hidupnya benar. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati. Dunia seringkali menawarkan hal-hal yang mengerikan saudara, seakan-akan oh ada berkat di sana, tapi sebenarnya membawa saudara dan saya keluar dari kebenaran. Pastikan kita yang tahu kebenaran, kita tetap menjaga hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan. Jadi ingat baik, tetap dalam kebenaran. Jangan tergoda untuk lakukan hal-hal yang gak berkenan. Udahlah kamu gini dulu aja lah, korupsi aja gak apa-apa. Yang penting nanti ya Tuhan juga mengerti kok. Ya Allah mengerti, Allah peduli. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Lebih baik keuntungan sedikit dalam kebenaran daripada keuntungan banyak dalam ketidakadilan saudara. Dalam ketidakadilan, saya mau bilang kalau kita mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, kita sementara buka celah untuk iblis masuk dan menggerogoti kehidupan kita. Makanya Alkitab bilang apa? Siapa loba akan keuntungan gelap menghancurkan. Oi, jemaat. Oi jemaat. Haleluya. Kristen bukan ini. Saya mau bilang sekali lagi saudara, siapa loba akan keuntungan gelap menghancurkan rumah tangganya. Jadi ketika saudara dan saya cari keuntungan dengan cara yang jahat, saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya akan membawa kehancuran dalam kehidupan setiap kita. Jadi lebih baik nggak apa-apa, untung dikit yang penting dalam kejujuran, lebih baik daripada untung banyak dalam tipu-tipu saudara. Kok nggak ada yang amin? Saya kalau boleh Pak Pendeta, untung gede aja Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, hati-hati bener.
Untung dikit, it's okay. Yang penting dalam kebenaran. Saya melihat kesaksian gereja ini, saudara. Kenapa Bapak Ibu Gembala Sidang kita diberkati Tuhan? Karena sejak muda mereka jaga tangannya bersih, saudara. Gembala Sidang kita tugas di istana. Sejak dulu, saudara, beliau selalu bilang apa? Beliau jaga tangannya tetap bersih. Ada banyak godaan-godaan untuk hal-hal yang sepertinya menguntungkan, tetapi sebenarnya membuat dia keluar dari jalan kebenaran. Beliau nggak mau ambil, saudara. Kenapa? Karena beliau tahu hidup dalam kebenaran itu penting, saudara. Saya dengan segala kerendahan hati dalam perjalanan kehidupan saya, banyak tawaran-tawaran. Banyak tawaran-tawaran yang, ayo lakukan ini aja, ayo ini nih, terima ini nih, nanti kamu jadi kaya raya. Buat apa itu? Iya, ada tawaran-tawaran. Saya mau bilang, saudara, sekalipun pada masa itu saya belum pelayanan, sekalipun pada masa itu saya masih hidup, iya, tapi saya sudah Tiberias garis keras, saudara. Iya, saya sudah planning. Nanti kalau saya sudah sukses, saya mau kasih kesaksian. Kalau saya waktu itu terima, masa saya kasih kesaksian ketika saya sukses? Puji Tuhan, saya capai semuanya ini dengan lakukan yang aneh-aneh. Saya mau bilang, saudara, nggak mau. Makanya nggak apa-apa lah, nggak usah naik mobil mewah, nggak apa-apa. Dengan Supra Getter, yang penting dalam kebenaran. Iya, walaupun Supra Getter. Ini Tamagotchi siapa, tolong dibawa. Saya mau bilang, saudara, nggak apa-apa, yang penting dalam kebenaran. Walaupun klaksonnya nggak apa-apa, yang penting dalam kebenaran, saudara. Walaupun tangan saya udah sakit, nggak apa-apa, yang penting dalam kebenaran. Memang kadang-kadang hidup dalam kebenaran, kadang-kadang kita lihat orang yang curi, orang yang korupsi, orang yang lakukan hal-hal yang nggak berkenan, kayaknya hidupnya lebih enak, saudara. Kayaknya Tuhan, kok kayaknya mereka lebih diberkati ya. Tapi saya mau bilang, saudara, itu salah satu masa promosinya iblis, saudara. Iblis seringkali izinkan itu, tapi sebenarnya iblis sementara mau hancurkan kehidupannya. Makanya saudara dan saya, udah, it's okay. Hidup dalam kebenaran. Pak Pendeta, tapi kayaknya berkatnya kecil. It's okay. Berkat yang kecil dalam kebenaran membuat kita dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan sanggup ubahkan berkat yang kecil jadi berkat yang besar dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada berkat Tuhan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran? Saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga, it's okay, saya undang pemain keyboardnya aja. Yuk sama-sama kita lihat ayatnya yang selanjutnya. Ayat 3 bagian C dikatakan apa? Dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran. 3, ya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Sama-sama bilang, sama saya memiliki keberhasilan. Sama-sama bilang, sama saya memiliki roh keberhasilan. Amin. Saya percaya setiap kita mau berhasil. Amin. Setiap kita mau dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, semuanya ngalamin keberhasilan. Dan orang dunia bilang begini, kalau kamu mau berhasil, nggak bisa lurus-lurus. Kalau kamu mau sukses, nggak bisa lurus-lurus. Hari-hari ini dunia makin hari makin kejam, nggak bisa lurus-lurus. Kamu harus jadi jahat. Itu kata orang dunia. Kalau kamu pengen sukses, berhasil, kamu harus singkirkan itu supaya kamu bisa gantikan posisinya. Pernah dengar itu ya? Kalau kamu pengen berhasil, kamu harus bisa jatuhkan si itu supaya kamu bisa gantiin posisinya. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus bisa injak sana, injak sini supaya kamu bisa naik. Itu kata orang dunia. Tapi saya mau bilang, saudara, pada kenyataan yang firman Tuhan ingatin setiap kita, hidup dalam kebenaranlah yang akan dianugerahkan kesuksesan. Kenapa? Karena promosi datangnya dari Tuhan, saudara. Jadi jangan tergoda untuk lakukan kejahatan. Orang dunia hari-hari, saudara, makin mengerikan. Apalagi kemarin saya sempat bahas dalam dunia pekerjaan aja, mengerikannya luar biasa. Sesama teman kerja bisa saling sikat. Sesama. Ini korban atau pelaku? Iya kan? Korban yang tabah ya. Iya.
Kadang-kadang sesama teman di depan, brother, tapi di belakang akan kuhancurkan kehidupannya. Makanya kadang-kadang saudara, ada banyak orang hari-hari ini saudara itu sikat sana sikat sini saudara, begitu mengerikan. Tapi saya mau bilang saudara, anak Tuhan tetap hidup dalam kebenaran. Mungkin ada saat dimana saudara dan saya ketika kita hidup dalam kebenaran, kayaknya kita kalah sama orang yang lakukan kesalahan, yang lakukan dosa, yang lakukan pelanggaran. Kadang-kadang kita lihat, Tuhan, saya tahu orang itu suka fitnah, saya tahu orang itu suka jatuhin orang, saya tahu orang itu suka sikat sana siku sini, injak sana injak sini, tuh kayaknya kok dia naik ya Tuhan. Saya mau bilang saudara, ada saat dimana Tuhan izinkan itu untuk membuat dia sadar nantinya. Tadi Tuhan taruh di hati saya begini saudara, satu kalimat bilang begini, terkadang Tuhan mengizinkan orang jahat naik dengan kejahatannya untuk menyadarkan dia melalui kejatuhannya. Kadang-kadang orang jahat Tuhan izinkan naik, it's okay naik. Supaya apa? Semakin tinggi dia naik, semakin sakit dia jatuh, dengan harapan dia bertobat saudara. Jadi saudara hari ini yang sementara hidup dalam kebenaran, saudara lihat orang lain kok kayaknya sukses ya. Orang ini suka fitnah sana sini, jatuhin sana sini, ya jahatnya luar biasa, kok naik ya Tuhan ya. Jangan iri, tetap dalam kebenaran. Karena akan ada saat dimana dia pasti menuai apa yang dia tabur saudara. Nah kita yang berjalan dalam kebenaran lurus-lurus saja. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, promosi Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup. Amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dan kalau memang promosi Tuhan sudah datang, sekalipun ada 1000 tangan berusaha untuk menghalangi promosi itu, tidak akan sanggup melawan satu tangan Tuhan yang angkat setiap kita. Makanya ada lagunya kan? Meskipun 1000 tangan manusia menarik, namun Tuhan tangannya sanggup membuat naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Saya pernah bagikan kesaksian saya saudara. Saya mencapai di posisi hari ini. Apakah saya dengan sikat sana sikat sini? Apakah dengan fitnah sana fitnah sini? Tuhan saksinya. Justru malah saya disikat, saya difitnah lain sebagainya. Tapi orang yang fitnah saya, orang yang sikat saya, Tuhan tunjukkan di depan mata kepala saya sendiri, diproses Tuhan dengan kejatuhan yang menyakitkan. Saya hidup dalam kebenaran, saya jaga. Akhirnya promosi Tuhan anugerahkan luar biasa. Dari mulai saya pelayan awal-awal, saya berawal dari seorang singer lip sync saudara. Saya pendeta yang jujur apa adanya. Saya ingat banget di Balai Sarbini pojok, karena tinggi ditaruh di paling pojok sebelah kanan. Saya singer yang lip sync. Saudara mungkin ketawa, tapi ketika saudara lihat, percayalah, gak ketahuan. Iya, saya waktu itu kalau singer, meyakinkan. Yang tahu cuman saya, Tuhan, dan soundman. Soundman. Dia pikir mic yang rusak, padahal suara saya. Siapa yang mau promosikan seorang singer lip sync untuk jadi WL? Gak ada. Tapi karena Tuhan yang angkat, akhirnya apa? Jadi WL. Siapa yang mau promosikan WL suara pas-pasan untuk jadi WL gembala sidang?
security. Nggak ada. Makanya ketika pemilihan WL Gembala Sidang, apakah ada yang ajukan nama Marcel? Nggak ada. Tapi ketika terpilih 7 orang WL Gembala Sidang, nggak ada di situ, nggak ada, nggak masuk. Udah terpilih 7 orang. Tapi saudara jangan terlalu positive thinking lah, Tapi tiba-tiba ibu bertanya kepada koordinator pada saat itu, siapa tuh? Ada tuh WL yang putih-putih. Baru masuk Marcel. Jadi pendeta pun apakah ada yang promosikan? Berawal dari ada seorang pendeta senior, dia mau khotbah Bapak Gembala Sidang yang perjamuan, tapi dia terlambat. Akhirnya ditanya, siapa yang bisa khotbah di sana? Enggak ada. Hanya ada Marcel. Itu promosi dari Tuhan. Sekarang jadi pendeta industri. Apakah saya cari-cari sendiri? Enggak. Berawal dari khotbah di Sarbini dan di Betos ini, ada jemaat Ibu Rebecca ngerekam saya viral. Tuhan bisa promosi dengan cara yang gak terduga, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, udah hidup aja dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, promosi dari sorga akan dicurahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada kesuksesan, di situ ada promosi dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, bonus. Apa dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran? Yang terakhir, yang keempat, adalah memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Ayat 4 sama-sama kita baca. Bukan demikian orang fasik. Mereka apa? Seperti sekam yang ditiupkan angin. Apa itu sekam? Udah gak ada sawah di Bekasi. Apa tuh sekam? Ampas padi. Jadi ketika ditiup, hilang. Nah, saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran, kita kebalikannya. Kita seumpama batu karang yang sekalipun gelombang datang, yang sekalipun angin datang menerpa, badai menerpa setiap kita tetap kuat. Apa hubungannya hidup dalam kebenaran dan akhirnya menjadi pribadi yang kuat? Untuk lebih memperjelas, saya akan singkat di poin terakhir ini. Saya undang tim saya. Sebenarnya saya cuma punya 3 poin, tapi gara-gara mau kerjain mereka jadi 4 poin, saudara. Karena kepahitan saya belum habis beberapa minggu ini. Karena mereka suka tidur dan makan di belakang di saat saya khotbah. Sebenarnya itu sudah saya ampuni. Tapi beberapa waktu yang lalu ada jemaat kasih saya martabak 2. Sampai di rumah saya cari di belakang mobil, sudah tidak ada.
Saya mau bilang saudara, apa korelasinya ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran dengan menjadi orang yang kuat dalam menjalani kehidupan? Begini saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita sementara memposisikan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, saya mau bilang saudara, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti nggak ada badai. Namanya manusia, kita juga lemah saudara. Artinya begini, ketika kita menjalani kehidupan setiap kita, memang kita dalam kebenaran. Bisa ada badai nggak? Sangat bisa. Bisa ada gelombang yang menerjang orang benar atau tidak? Sangat bisa. Dan ada saat dimana kita bisa lemah. Tapi karena kita berjalan dalam kebenaran, kita memposisikan diri kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di saat kita lemah, di saat kita lemah, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Makanya tetap berjalan dalam kebenaran. Tenang, nanti habis ini amplop tambah. Pertanyaan saya, ketika kita berjalan dalam kebenaran, anak Tuhan bisa jatuh nggak? Anak Tuhan mungkin bisa jatuh, tetapi sekali lagi tidak akan sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang, yang membuat kita sanggup bangkit dan menghadapi segala masalah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada kekuatan karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.